Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Arif Caksono dari Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai mapel ekonomi, yakni mengenai bab circular flow diagram. Jadi untuk pelajaran kali ini itu digunakan pada kelas 10 semester ganjil baik SMA maupun MA. Oke, lanjut. Circular flow diagram atau interaksi antar pelaku ekonomi. Untuk pengertiannya, merupakan interaksi timbal balik antar pelaku ekonomi yang membentuk suatu sistem tertentu yang diwujudkan dalam arus melingkar. Melalui circular flow diagram dapat diketahui posisi dan siklus perputaran uang, barang, dan jasa antar pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, untuk rumah tangga konsumen itu pasti memerlukan rumah tangga produsen. Dan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan barang dan jasa juga pasti memerlukan kedua aspek-aspek tersebut. Oke, kemudian jenis-jenis circular flow diagram. Yang pertama, perekonomian dua sektor. Dalam kali ini terdapat keterangan mengenai garis hitam itu sama dengan uang, garis biru sama dengan faktor produksi, garis merah sama dengan barang dan jasa. Yang pertama terdapat pasar barang dan jasa, kemudian pasar faktor produksi, kemudian rumah tangga konsumen, kemudian rumah tangga produsen. Ingat-ingat ya kodenya untuk keterangan. Yang pertama, pasar faktor produksi mengarah ke arah rumah tangga produsen, yaitu faktor produksi. Kemudian disalurkan lagi itu uang atau modal sebagai biaya penyaluran faktor produksi tersebut, atau terdapat proses jual beli di antaranya. Kemudian garis merah ini barang dan jasa. Jadi rumah tangga produsen itu mengirim barang dan jasa ke pasar barang dan jasa. Kemudian ada timbal baliknya berupa uang. Dilanjutkan lagi garis merah berupa barang dan jasa masuk ke rumah tangga konsumen, yaitu konsumen sendiri. Jadi dalam pasar barang dan jasa itu terjadi proses jual beli di dalamnya. Kemudian masuk lagi uang, ya ini sistemnya saling berputar ya, yang dinamakan siklus itu. Tapi setiap siklus itu pasti ada awalan dan akhiran. Kemudian masuk lagi garis biru berupa faktor produksi, dari rumah tangga konsumen ke pasar faktor produksi, kemudian timbal baliknya berupa uang. Jadi untuk perekonomian dua sektor ini sangat sederhana dan mudah dipahami. Kemudian lanjut, perekonomian tiga sektor. Untuk keterangannya, garis hitam adalah uang, garis biru adalah faktor produksi, garis merah adalah barang dan jasa, garis hijau pajak, garis ungu subsidi. Jadi dalam aspek ini sama seperti hal pasar dua sektor, akan tetapi dalam perekonomian tiga sektor ini juga dihadirkan aspek pemerintah. Oke. Garis biru faktor produksi dari pasar faktor produksi, disalurkan ke rumah tangga produsen. Kemudian timbal baliknya berupa uang. Pokok diingat-ingat untuk garis hitam itu selalu uang ya, atau imbal balik adanya proses jual beli tadi. Kemudian garis merah berupa barang dan jasa.
rumah tangga produsen ini mengarah ke pasar barang dan jasa. Kemudian timbal baliknya berupa uang. Lalu terdapat lagi barang dan jasa ke arah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen ini membayar ke arah rumah tangga produsen. Kemudian garis biru lagi, faktor produksi rumah tangga konsumen ke arah pasar faktor produksi. Jadi untuk siklusnya itu selalu memutar ya untuk kali ini. Jadi dari proses tersebut itu dikembalikan selalu berupa uang ya. Kemudian arah naik itu faktor produksi ke pemerintah, lalu uang dan modal. Di pasar barang dan jasa itu menghadirkan barang dan jasa diarahkan ke pemerintah, kemudian pemerintah membayar barang dan jasa tersebut menggunakan uang. Kemudian rumah tangga produsen itu menyalurkan pajak ke pemerintah. Jadi setiap produsen atau pabrik dan lain sebagainya itu wajib membayar pajak ke pemerintah. Kemudian sebagai imbal baliknya itu pemerintah memberikan subsidi, baik itu subsidi berupa BBM maupun pupuk dan lain sebagainya, itu diberikan ke produsen. Ada juga bantuan-bantuan yang diberikan ke UMKM dan sebagainya dari pemerintah. Lalu rumah tangga konsumen ke arah pemerintah membayar pajak, lalu sebaliknya juga dihadirkan subsidi ke konsumen. Jadi konsumen juga mendapatkan subsidi dari harga yang dikeluarkan oleh produsen. Jadi pemerintah di sini berhak mengatur jumlah maksudnya berhak mengatur harga pasaran. Kemudian lanjut perekonomian 3 sektor. Untuk keterangannya, produksi, garis merah barang dan jasa, garis hijau ekspor barang dan jasa, garis kuning impor barang dan jasa, garis orange impor faktor produksi, garis coklat ekspor faktor produksi. Oke. Untuk perekonomian 3 sektor ini berbeda dengan 2 perekonomian sektor yang lainnya. Untuk perekonomian 3 sektor ini dihadirkan masyarakat luar negeri dan ekonomi dalam negeri. Untuk proses sirkulasinya ya ini terbalik. Yang tadi itu berlawanan jarum jam, yang sekarang itu searah dengan jarum jam. Untuk mudahnya bisa dipahami. Untuk garis orange impor faktor produksi dari pasar faktor produksi menuju masyarakat luar negeri. Kemudian timbal baliknya berupa devisa. Devisa itu bisa dicairkan juga menjadi uang, biasanya dalam bentuk dolar dan lain sebagainya. Kemudian dari masyarakat luar negeri ini menghadirkan barang dan jasa, kemudian dikembalikan lagi menjadi devisa. Jadi saling tukar balik. Kemudian dari masyarakat luar negeri diarahkan ke pasar barang dan jasa yang berupa ekspor barang dan jasa. Kemudian dari pasar barang tersebut menghasilkan devisa. Tentunya devisa tersebut dihasilkan dari ekonomi dalam negeri. Kemudian pasar barang dan jasa itu menghadirkan impor barang dan jasa. Kemudian masyarakat luar negeri pun juga membayar devisa. Lanjut, impor barang dan jasa, ekonomi dalam negeri. Kemudian ekonomi dalam negeri itu membayar devisa ke masyarakat luar negeri, atau lebih tepatnya dalam transaksi pada pasar barang dan jasa. Kemudian
Ekspor barang dan jasa dari ekonomi dalam negeri ke arah masyarakat luar negeri melalui pasar barang dan jasa. Lalu, masyarakat luar negeri membayar devisa ke arah ekonomi dalam negeri. Kemudian proses yang terakhir, barang dan jasa diarahkan ke pasar faktor produksi oleh ekonomi dalam negeri. Kemudian masyarakat luar negeri membayar devisa ke arah ekonomi dalam negeri. Kemudian masyarakat luar negeri membayar atau mengirim impor faktor produksi. Kemudian ekonomi dalam negeri pun membayar devisa ke arah masyarakat luar negeri. Kalau untuk lebih mudah dipahami, itu sebenarnya memakai dua faktor saja bisa, masyarakat luar negeri dan ekonomi dalam negeri. Tapi untuk pasar barang dan jasanya itu ditransisikan, jadi tidak dilihatkan agar lebih mudah dipahami. Oke, mengenai manfaat sirkular di flow diagram. Manfaat bagi pemerintah: mengendalikan stabilitas ekonomi negara. Jadi pemerintah ini berhak mengatur mengenai perpajakan maupun subsidi bagi UMKM maupun perekonomian masyarakat. Kemudian membantu pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kebutuhan barang dalam negeri dan luar negeri. Jadi pemerintah ini bisa mengawasi dan juga sekaligus mengontrol barang dan jasa maupun yang ada di dalam negeri atau di luar negeri. Kemudian mengetahui perhitungan pendapatan, pengeluaran, dan produksi barang dan jasa secara keseluruhan. Sebagai media pengawas devisa negara terhadap neraca pembayaran baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi sering disebut pahlawan devisa, yaitu TKW, menyumbangkan devisanya ke negara. Jadi istilah tersebut itu memang benar ada. Kemudian mencari struktur ekonomi nasional dengan perkembangan globalisasi ekonomi. Kemudian mengetahui hak dan kewajiban negara terhadap pelaku ekonomi lain. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat sebagai media untuk mengetahui sumber produksi barang dan jasa. Sebagai media untuk mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat dalam penghasilan. Jadi untuk masyarakat ini ketika telah mencapai batasan untuk berpikir mau usaha apalagi ini bisa dilakukan menggunakan circular flow diagram. Jadi masyarakat itu bisa menganalisis sektor apa saja atau sektor yang apa yang sekiranya itu pesaingnya sedikit di dalamnya. Jadi akan lebih mudah untuk membangun sebuah usaha di dalamnya. Lanjut, mengetahui sumber penghasil produksi yang dibutuhkan. Oke, untuk sumber produksi ini sangat penting ya, sangat urgent untuk proses suatu usaha. Apabila produksi ini sulit ditemukan, maka terjadi perputusan rantai produksi di dalamnya. Bisa diibaratkan untuk suatu pabrik minyak akan berpindah-pindah tempat menyesuaikan lahan mana yang berpotensi masih banyak untuk menghasilkan minyak. Jadi berpindah-pindah. Kemudian mengetahui lokasi produksi yang tepat dalam rangka menawarkan faktor produksi yang dimiliki. Ya, ini lokasi produksi itu biasanya dekat dengan sumber atau faktor produksi. Jadi untuk mengurangi biaya kos atau mempermudah pengiriman barang di dalamnya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan dan apabila pembawaan saya dalam menyampaikan materi itu kurang jelas atau kurang detail, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.